Ular naga raksasa hidup di dalam perut bumi lebih besar daripada negara Indonesia. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-82 bahwa di dalam perut bumi hidup dan tumbuh dabah. Dabah adalah binatang melata. Sehingga para ulama menggambarkannya binatang melata ini sebagai ular naga raksasa yang sangat besar. Dan hidupnya tumbuh berkembang di dalam perut bumi. Bahkan digambarkan bahwa saking panjangnya dan besarnya, panjangnya itu kalau seandainya melingkar seluruh negara Indonesia, maka masih panjang ular naga raksasa dabah. Nah, di dalam mitologi masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali, mitologi masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali zaman kuno, mereka juga meyakini adanya ular naga raksasa yang disebut Sang Hyang Antaboga. Sang Hyang Antaboga atau Sang Hyang Anantaboga ini di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah. Jadi dabah yaitu binatang raksasa yang hidup dan tumbuh berkembang di dalam perut bumi. Binatang ini tidak merusak, namun jika dia bergerak, maka tanah akan bergerak. Tanah akan retak-retak, amblas lubang besar raksasa. Bahkan nih gunung-gunung pun akan longsor, ambruk dan hancur berkeping-keping. Dabah akan keluar di akhir zaman membawa tongkat Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Dabah ini digambarkan saking besarnya nanti akan muncul di Bukit Sofa dan Marwah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, selama dia belum muncul, dia berkembang dan tumbuh itu berada di dalam perut bumi. Nah, kemungkinan tanah Jawa, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ini di dalam perut buminya tumbuh berkembangnya dabah. Dabah yaitu semacam ular naga raksasa besar. Dan nanti di akhir zaman ketika manusia sudah mulai lupa kepada ajaran-ajaran Allah, manusia lebih menggunakan otak pikirannya saja, tidak menggunakan akal di dalam hatinya. Manusia semakin jauh dari Allah, berbuat maksiat, kerusakan di bumi. Maka dabah akan bergerak. Hanya bergerak di dalam perut bumi. Bergerak bergetar mengakibatkan tanah bergerak, retak-retak. Bahkan gunung-gunung pun bisa longsor, ambruk dan hancur. Akibatnya banyak bangunan, rumah-rumah mewah dan megah akan hancur ambruk. Dabah nanti akan muncul di akhir zaman, kemunculannya di Bukit Sofa dan Marwah yang ada di dekatnya Ka'bah, di dekatnya Baitullah. Nah, nanti setelah muncul, dia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman untuk memberi tanda pada kening setiap manusia. Jadi keningnya setiap manusia di seluruh dunia nanti akan diberikan tanda dengan tanda bertuliskan mukmin atau kafir. Mukmin dan kafir inilah tandanya. Nah, coba dibayangkan, manusia sedunia ini kan banyak sekali. Bukan hanya ratusan juta tetapi miliar manusia. Berjumlah miliaran manusia di muka bumi, tetapi dabah ini nanti mampu untuk memberikan tanda di setiap keningnya manusia. Di setiap keningnya, di setiap jidat dahinya manusia ada tanda. Orang yang beriman akan muncul tanda mukmin, orang beriman. Orang-orang munafik dan kafir akan muncul tanda kafir. Nah, coba dibayangkan bagaimana caranya. Tetapi itulah kehendak Allah. Enggak bisa kita bayangkan bagaimana dabah ini mampu memberikan tanda di keningnya setiap manusia sejagat. Sedangkan memberikan tanda di keningnya manusia orang satu kabupaten saja, ke satu kabupaten itu sudah banyak sekali. Nah, ini orang sedunia.
Berarti dabbah itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali dan gerakannya sangat cepat. Sangat cepat sehingga setiap manusia sedunia nanti akan diberikan tanda di kening mereka masing-masing dengan tulisan mukmin atau kafir. Mukmin beriman atau kafir. Nah, anehnya kabar berita tentang munculnya dabbah dan berkembangnya dabbah di dalam perut bumi ini jarang diceritakan oleh para ustadz dan kiai. Yang sering diceritakan Dajjal sering diceritakan. Ya'juj Ma'juj sering diceritakan. Nah, sedangkan dabbah ini sudah ada di dalam bumi yang kita pijak. Bumi yang kita pijak ini di dalamnya ada tumbuh binatang yang tumbuh berkembang, yaitu namanya dabbah. Dabbah ini panjang dan besar luar biasa. Di dalam surat An-Naml ayat yang ke-82 qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Wa idza waqa'al qawlu, dan apabila telah terjadi al-qawlu oleh ucapan perkataan firman Allah, ketetapan Allah alaihim atas mereka manusia, akhrajna, maka mengeluarkan oleh kami, kata Allah, lahum kepada manusia, dabbatan minal ardi, dabbatan dabbah binatang melata yang sangat besar raksasa, muncul minal ardi dari bumi, muncul dari bumi, tukallimuhum, yang dabbah itu berbicara, ngomong kepada manusia. Jadi dabbahnya bisa ngomong, bercakap-cakap dengan manusia seluruh dunia, menggunakan bahasa manusia seluruh dunia. Bayangkan nih, menggunakan bahasa manusia seluruh dunia. Anan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa sesungguhnya manusia itu kanu ada oleh dia manusia. Bi ayatina, pada ayat-ayat kami, kata Allah, la yuqinuna, yaitu tidak yakin oleh mereka. Dan kemungkinan retak dan bergeraknya tanah di Indonesia ini, jika menurut ilmuwan barat itu adalah fenomena alam biasa, tetapi jika kita orang beriman, mungkin saja kita bisa merenungkan, jangan-jangan dabbah, salah satu tubuh dabbah yang melingkar di bawah tanah pulau di Nusantara, mungkin bergerak sehingga tanahnya bergerak retak-retak dan menimbulkan cekungan-cekungan lubang yang sangat besar. Demikian, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Mohon maaf lebih kurangnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.